Halo, selamat pagi semuanya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Miss mulai memimpin doa dulu. Dipersiapkan untuk berdoa. Let's pray together. Morning prayer. Dear God, thank you for today. Thank you for your bless and love. Help me to focus my mind and heart to learn the lesson and help me to do the best in my work today. Amin. Terima kasih sudah berdoa semua dan tetap semua doa terbaik buat kita semua pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini Miss akan memberikan materi mengenai bahasa Indonesia dari tema kita kekayaan negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini membahas mengenai akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sampah terlebih dahulu. Karena banyak di antara kita semua dan yang ada di lingkungan kita itu, sampah-sampah itu kurang terpedulikan, seperti itu ya. Untuk sampah itu sendiri adalah suatu bahan yang terbuang atau sudah dibuang, yang habis guna atau telah digunakan oleh manusia maupun proses alam yang belum ekonomis atau belum ada harganya karena belum menjadi bentuk yang dapat diperjualbelikan. Seperti itu ya. Jadi sampah itu adalah bahan yang sudah dibuang setelah kita gunakan. Dan sampah itu sendiri dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah organik. Organik itu sendiri yaitu sisa buangan yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan yang mudah sekali membusuk. Tadi yang pertama adalah organik, yang kedua anorganik. Untuk anorganik yaitu sampah yang dihasilkan dari produk sintetik maupun hasil proses teknologi atau bisa kita bilang dari pabrik seperti itu. Ini ada real picture example. Ini contohnya, gambar contohnya ya. Yang pertama, itu ada sampah organik, jadi ada bekas buah atau sayuran atau kulit buah, tulang buah, bekas dari dimakan manusia, itu sisanya, atau buah, bunga, sayuran yang telah jatuh dari pohonnya, berarti kan itu sisanya dari tumbuhan gitu. Itu yang sampah organik. Yang sampah non organik dari pabrik ada kaleng, ada botol, ada kantong plastik, ini ada masker bekas pakai, ada logam. Seperti itu ya contohnya. Kita next mengenai lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu sendiri yaitu pusat atau tempat kehidupan manusia yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi tempat hidupnya itu berguna untuk apa sih? Itu kita juga harus tahu.
Jadi, suatu lingkungan hidup itu memiliki beberapa unsur, ada beberapa kan ya, yang keberadaannya saling memiliki keterkaitan. Jadi unsur-unsur tersebut sangat melekat pada kehidupan kita. Untuk yang pertama, ada unsur sosial. Unsur sosial adalah sesuatu hal yang diciptakan oleh manusia dan di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan. Contohnya apa? Contohnya adalah keyakinan, ada norma, ada gagasan, nilai, serta perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang bersosialisasi. Jadi contohnya, seperti orang tua berkata pada anaknya, nanti kalau berkumpul di sana sedang ramai orang, berbicaranya jangan keras-keras ya, berbicara yang sopan dan santun. Nah, itu adalah kesepakatan lingkungan atau kesepakatan sosial di tempatnya sana, di lingkungan kita semua. Kalau bertemu orang lain, kita bicaranya harus sopan dan santun, tidak boleh teriak-teriak seperti itu. Itu contohnya. Selanjutnya ada unsur yang lain, yaitu unsur fisik. Untuk unsur fisik yang terdiri dari benda mati, seperti ada udara, ada angin, air, dan juga cahaya. Berarti semua yang ada di sekitar kita seperti itu, seperti udara yang kita hirup, cahaya matahari, air untuk sehari-hari kita mandi, kita minum. Ada unsur yang terakhir, yaitu unsur hayati. Unsur hayati itu terdiri dari semua jenis makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Seperti itu ya. Ada di sekitar kita juga, dan semuanya satu sama lain saling ada keterkaitan. Untuk lingkungan, ada lagi di sini lingkungan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat apa aja sih? Nah, ada lingkungan itu menjadi tempat bertahan hidup. Seperti ketersediaan air, ketersediaan sinar matahari, ketersediaan udara, semua itu disiapkan oleh lingkungan di sekitar kita untuk bertahan hidup seperti itu. Selanjutnya, dapat memberikan manfaat lagi, lingkungan sebagai tempat bersosialisasi. Hidup saling berdampingan satu sama lain, sesama manusia, seperti itu. Bisa juga antara manusia dan binatang peliharaan, contohnya seperti itu. Jadi kita hidup saling membutuhkan dan saling berdampingan. Ya, tidak bercerai-berai, tidak saling bertengkar. Ada lagi manfaatnya lingkungan. Lingkungan sebagai tempat mata pencaharian. Oke. Lingkungan menjadi tempat mata pencaharian, yaitu di mana kita dapat memanfaatkan semua yang ada di lingkungan sekitar kita untuk kita gunakan seperti itu. Untuk menghasilkan sesuatu seperti bekerja seperti itu. Dan juga kita contohnya yang baru news atau baru kita pelajari masih hangat, yaitu bahan bahan bakar dari tambang. Itu kan juga ada di sekitar kita, dapat kita manfaatkan karena dapat kita beli di
di pom Pertamina atau sering kita sebut pom bensin seperti itu, dan dapat menghasilkan sesuatu bagi yang bekerja di sana juga, bagi negara yang menjual minyak bumi contohnya. Saling dapat manfaatnya dari lingkungan sekitar kita. Ada lagi nih manfaat selanjutnya, yaitu lingkungan sebagai tempat rekreasi, di mana lingkungan itu dapat menyegarkan pikiran kita bila kita berpergian ke suatu tempat atau kita sedang mencari sesuatu. Kita dapat menyegarkan pikiran atau melepaskan rasa jenuh dan bosan seperti itu. Contoh yang paling dapat kita pahami yaitu kalau anak-anak diajak orang tuanya pergi ke pantai, bagi yang suka pantai. Yuk pergi ke pantai, yuk kita refreshing, yuk kita rekreasi, yuk biar tidak bosan di rumah. Umpamanya seperti itu. Itu adalah lingkungan sebagai tempat rekreasi. Ada lagi selanjutnya manfaat lingkungan, yaitu lingkungan sebagai sarana edukasi. Jadi, kondisi lingkungan sekitar kita dari waktu ke waktu itu kan terus berubah. Nah, contohnya tahun lalu kita hidup normal, sekolahnya normal semuanya. Tiba-tiba ada virus datang, ada pandemi datang. Kita harus bersekolah dari rumah, contohnya seperti itu. Sarana edukasinya, kita dapat memanfaatkan benda-benda atau kegiatan di sekitar kita agar tetap bermanfaat meskipun kita sekolah di rumah, seperti itu. Jadi tetap ada edukasi yang ada di sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh. Itu contoh yang paling bisa kita rasakan. Jadi lingkungan kita itu sangat bermanfaat sebagai sarana edukasi. Untuk yang terakhir, yaitu lingkungan sebagai sumber kebudayaan. Jadi, manusia itu dapat mengambil pembelajaran, dapat mengambil manfaat dari lingkungan sekitarnya sebagai sumber kebudayaan. Contohnya, kita melihat di pesisir pantai banyak nelayan yang melarung sajen atau melarung gunungan, melarung makanan, kue, bunga, dan lain sebagainya itu, tapi tidak dilaksanakan di tempat lain loh, tidak dilaksanakan di gunung, tidak dilaksanakan di mana-mana karena yang banyak airnya ada di pesisir pantai seperti itu. Jadi itu kebudayaan yang ada pada pekerjaan nelayan. Jadi untuk pekerjaan yang lainnya tidak ada larung sajen seperti itu. Wah, itu contohnya seperti itu. Oke, jadi itu manfaat lingkungan dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin untuk pembahasan kita pada hari ini cukup sekian. Semoga kalian paham dan dapat mengerti. Dan apabila tetap ada yang kurang difahami, do you have any question? Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung WhatsApp ke Miss Risma. Ditunggu ya WhatsApp-nya ya. Sebelum kita akhiri video pembelajaran kali ini, Miss pimpin doa penutupan dulu. Mari kita siapkan untuk doa penutupan. Let's pray together. Closing prayer. Dear God, your word is beautiful. Thank you for the lesson today. Please God, please get us to be smart and kind person. Amin. Terima kasih sudah berdoa. Stay safe, stay healthy, stay at home. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Miss kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.
Bye-bye, terima kasih.